Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perusahaan jasa. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok saya. Latar belakang masalah perusahaan jasa dibagi menjadi beberapa bagian. A. Pengertian perusahaan jasa. B. Karakteristik perusahaan jasa. C. Teori perusahaan dan jasa. D. Ciri-ciri perusahaan jasa. E. Jenis-jenis perusahaan jasa. F. Proses akuntansi perusahaan jasa. G. Siklus akuntansi perusahaan jasa. H. Kelebihan dan kekurangan perusahaan jasa. Teman-teman tahu nggak sih apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa itu memainkan peran sentral dalam ekonomi modern. Ia menawarkan berbagai layanan yang mendukung kebutuhan masyarakat dan bisnis. Nah, kehadiran perusahaan jasa juga dalam ekonomi modern begitu sangat terasa manfaatnya untuk menunjang kehidupan pribadi. Anda masih bingung gak sih apa itu perusahaan jasa? Mari kita ulas lagi ya. Perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan tanpa menghasilkan produk fisik yang dapat dilihat atau diraba. Nah, dalam konteks ini, keahlian menciptakan pengalaman puas bagi pelanggan adalah tujuan utamanya. Meski produk yang dihasilkan tidak berwujud fisik, manfaat dari layanan tersebut dapat dirasakan langsung oleh pelanggannya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa atau suatu perusahaan yang di dalamnya menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa untuk memenuhi konsumennya. Nah, di sini juga ada beberapa menurut para ahli, teman-teman. Menurut Budi Grautama Siregar menjelaskan bahwa perusahaan jasa merupakan suatu perusahaan yang memiliki kegiatan utama memperjualbelikan jasa, atau dapat katakan bahwa dalam perusahaan jasa yang menjadi fokusnya adalah servis. Selain pendapat dua tersebut adalah pendapatan dari Agi Hanggara yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan jasa yaitu perusahaan yang mempunyai aktivitas dalam penyediaan segala jenis pelayanan kepada konsumen yang memerlukannya. Dari pendapat tokoh-tokoh yang tadi disebutkan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud perusahaan jasa ini tidak menjual atau menghasilkan output berupa barang, seperti halnya dengan perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Dalam perusahaan jasa, mereka hanya berfokus pada jasa yang akan mereka jual pada konsumen yang memerlukannya. Perusahaan jasa atau sering juga disebut sebagai perusahaan penyedia layanan jasa, menawarkan suatu keahlian tertentu yang dapat
memberikan manfaat pada konsumen sebagai pengguna jasa tersebut. Contoh dari perusahaan jasa ini seperti salon, fotokopi, lembaga bimbingan belajar seperti Bimba, dan foto studio, atau usaha persewaan mobil. Terus ada juga perusahaan angkutan dan masih banyak lainnya. Mungkin cuman begitu yang bisa saya jelaskan tentang perusahaan jasa. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa dibagi menjadi beberapa bagian. A. Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak. Salah satu ciri penting dari perusahaan ini adalah keabstrakan dari jasa yang dihasilkan. Namun, walaupun abstrak, jasa ini bisa dirasakan manfaatnya oleh para konsumen. Contohnya jasa dokter. B. Jasa yang diberikan tidak seragam. Dalam perusahaan jasa, masing-masing konsumen bisa memperoleh jenis pelayanan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Misalnya bengkel, teknis bengkel akan memperbaiki mobil di mana ditemukan kerusakan. Bila mobil Amir yang dirusak adalah bagian kemudi, maka bagian kemudi yang diperbaiki. Bila mobil baru di bagian kopling, maka pada bagian kopling mobil baru diperbaiki. C. Jasa yang dihasilkan tidak dapat disimpan. Berbeda dengan barang yang apabila dalam penggunaannya masih tersisa, maka sisanya akan bisa disimpan untuk dapat digunakan di masa yang akan datang. Jasa tidak dapat disimpan. Sekali dibeli maka akan segera habis penggunaannya. Tidak bisa disimpan untuk penggunaan berikutnya. Contohnya tiket kereta api. Sekali dibeli maka harus dipakai. Jika tidak dipakai pada tanggal yang tercantum, maka tiket tersebut tidak berlaku lagi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang teori perusahaan jasa. Teori perusahaan merupakan bidang penting dalam ekonomi industri yang mempelajari perilaku perusahaan. Pengertian perusahaan merujuk pada organisasi yang menggabungkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Teori perusahaan mencakup konsep, pengertian perusahaan, tujuan perusahaan, serta kendala dalam operasional perusahaan. Tujuan dari teori perusahaan adalah untuk menjelaskan keberadaan, perilaku, struktur, dan hubungan perusahaan dengan pasar. Teori perusahaan juga mengungkapkan bagaimana perusahaan hadir sebagai alternatif terhadap mekanisme pasar dan tumbuh ketika lebih efisien untuk menghasilkan di lingkungan non-pasar. Dengan begitu, teori perusahaan membantu dalam memahami bagaimana perusahaan beroperasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan pasar. Selanjutnya berikut adalah beberapa teori perusahaan dan jasa yang paling signifikan. Di sini ada beberapa teori ya. Yang pertama itu teori transaksional, yang kedua teori sistem, yang ketiga teori perilaku organisasi, yang keempat teori perusahaan modern, dan yang kelima teori perusahaan kontemporer. Kita akan menjelaskan dulu bagian yang pertama, yaitu teori transaksional. Teori transaksional yang dikembangkan oleh Chester Barnard menekankan pentingnya transaksi dan komunikasi yang jelas antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini menekankan
pentingnya struktur organisasi yang jelas dan peran yang ditentukan, serta kebutuhan akan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Selanjutnya yang kedua, teori sistem. Teori sistem yang dikembangkan oleh Herbert Simon menekankan pentingnya memahami sistem internal organisasi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini menekankan pentingnya memahami bagaimana sistem internal organisasi seperti struktur, budaya, dan proses berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku organisasi. Selanjutnya, bagian yang ketiga, teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi ini yang dikembangkan oleh James D. Thomson menekankan pentingnya memahami bagaimana perilaku individu dan kelompok dalam organisasi mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan. Teori ini menekankan pentingnya memahami bagaimana norma dan nilai organisasi, serta bagaimana struktur dan proses organisasi mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Selanjutnya yaitu yang keempat, teori-teori perusahaan modern. Teori perusahaan modern yang dikembangkan oleh Peter Drucker. Menurutnya, menekankan pentingnya memahami peran perusahaan dalam masyarakat dan bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya memahami bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta bagaimana perusahaan dapat berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan mereka. Sekarang yang kelima yaitu teori perusahaan kontemporer. Teori perusahaan kontemporer yang dikembangkan oleh James L. McKenna dan lain-lain. Menurut mereka, menekankan pentingnya memahami peran perusahaan dalam masyarakat dan bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya memahami bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta bagaimana perusahaan dapat berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan mereka. Teori jasa. Teori jasa berkaitan dengan pemahaman tentang layanan atau aktivitas yang tidak berwujud yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa melibatkan kepemilikan. Jasa atau pelayanan ini bisa terikat atau tidak terikat pada produk fisik. Konsep teori jasa mencakup pengertian jasa, karakteristiknya, klasifikasi, dimensi, dan pengelolaan pemasaran jasa. Teori jasa juga membahas berbagai aspek dalam manajemen pemasaran jasa, termasuk strategi pemasaran, konsep dan prinsip penerapan di era industri dan masyarakat kontemporer. Dalam konteks jasa, interaksi antara penyedia jasa dan penerima jasa memengaruhi kualitas dan hasil. Selanjutnya adalah ciri-ciri perusahaan jasa.
Kegiatan operasional adalah menjual jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bisnisnya menghasilkan atau menjual jasa. Agar pembuat dikenal oleh masyarakat luas, dibutuhkan cara dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Jadi, agar jasanya dikenal luas oleh masyarakat, dibutuhkan dengan pelayanan yang baik agar selalu jasanya dipesan. Selanjutnya, butuh atau tidak butuh produk barang berwujud. Meskipun produk yang terjual adalah jasa dan tidak membutuhkan produk fisik, tetapi perusahaan jasa mungkin saja membutuhkan barang berwujud untuk melancarkan atau memproses produksinya. Selanjutnya yaitu tidak ada harga pokok penjualan dan produksi. Pada perusahaan jasa tidak terdapat harga pokok produksi dan penjualan karena bisnis ini tidak menghasilkan produk barang berupa fisik. Selanjutnya, tidak memiliki persediaan produk fisik. Produk yang dihasilkan dari perusahaan jasa tidak bisa disimpan atau dilihat, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh customer. Jadi perusahaan jasa ini tidak seperti perusahaan dagang. Perusahaan dagang terlihat bentuknya seperti barang ataupun yang lainnya. Tetapi jasa produknya bisa dihasilkan tetapi bisa dirasakan oleh konsumer. Apa saja jenis-jenis perusahaan jasa? Nah, jadi gini teman-teman. Yang pertama yaitu ada perusahaan jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan adalah entitas bisnis yang berfokus pada penyediaan berbagai layanan keuangan kepada individu bisnis ataupun dengan lembaga lainnya. Perusahaan ini berperan dalam memfasilitasi transaksi keuangan, pengolahan aset, pengolahan risiko, serta memberikan berbagai produk dan layanan keuangan. Nah, perusahaan jasa keuangan dapat mencakup berbagai jenis entitas termasuk bank. Nah, bank juga menyediakan layanan perbankan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan produk investasi kepada nasabah. Nah, terus ada juga lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank juga termasuk perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan manajemen aset yang memberikan layanan seperti asuransi jiwa, asuransi kerugian, pembiayaan, dan investasi. Nah, selanjutnya ada perusahaan jasa transportasi. Perusahaan jasa transportasi adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan transportasi bagi individu, jenis atau kelompok dari suatu lokasi ke lokasi lain. Perusahaan ini bertanggung jawab atas mobilitas orang dan barang, memberikan layanan yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial maupun individu. Adapun jenis perusahaan jasa transportasi dapat meliputi maskapaian penerbangan, jasa ekspedisi, layanan transportasi online, dan lain dan sebagainya. Selanjutnya ada juga jasa travel. Ketika karyawan diharuskan melakukan perjalanan kerja,
Biasanya perusahaan menyediakan pengaturan perjalanan yang sering dikenal sebagai agen travel. Nah, agen travel ini juga membantu mengatur perjalanan mulai dari akomodasi hingga transportasi. Layanan ini dapat membantu memastikan rencana perjalanan akurat dan lebih hemat biaya. Nah, selanjutnya ada jasa pendidikan. Salah satu contoh perusahaan jasa pendidikan ialah lembaga bimbingan belajar, yaitu Bimbel. Bimbel menghadirkan guru tutor yang memberikan layanan pembinaan akademik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Layanan yang mereka berikan misalnya saja seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menjelaskan isi kursus, membantu belajar untuk ujian, dan mengembangkan materi pelatihan seperti kartu flash atau tes latihan. Selanjutnya ada jasa telekomunikasi. Perusahaan jasa telekomunikasi menyediakan layanan komunikasi jarak jauh, baik itu melalui pengiriman suara, data, atau pesan dari satu titik ke titik lainnya. Perusahaan ini berperan dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif dan efisien, dan secara domestik maupun internasional. Selanjutnya, jasa medis dan kesehatan. Perusahaan jasa medis dan kesehatan adalah bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan perawatan medis. Bisnis ini juga mencakup berbagai bidang, mulai dari pelayanan medis langsung hingga layanan mendukung dan teknologi kesehatan, seperti rumah sakit, klinik kesehatan, praktik dokter dan spesialis, apotek, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri sudah lumayan banyak contoh perusahaan jasa. Yang pertama ada PT Telekomunikasi. PT ini berdiri sejak tahun 1965. PT Telkom Indonesia atau disebut TBK menjadi salah satu perusahaan penyedia jasa provider terbesar di Indonesia. Dan ada pula PT Bank Rakyat Indonesia alias BRI. PT Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia. Sebagai bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, BRI memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1895 sebagai The Verwokkertose Hub and Sparbank de Insurance, yang kemudian berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1946. Nah, selanjutnya juga ada PT Bluebird Tbk. PT Bluebird Tbk yang lebih dikenal dengan nama Bluebird adalah perusahaan penyedia layanan transportasi terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1972, perusahaan ini telah menjadi salah satu merek terkemuka dalam industri transportasi darat di Indonesia. Dan selanjutnya ada yang begitu lumayan sering digunakan oleh teman-teman, yaitu PT Goto, Gojek, Tokopedia, atau bisa disebut dengan Gojek. Nah, Gojek juga hasil dari penggabungan antara Gojek, platform layanan transportasi, dan layanan terkait dengan Tokopedia, platform perdagangan elektronik terbesar di Indonesia. Gojek awalnya dikenal dengan sebagai layanan ojek online, tapi kemudian berkembang menjadi platform transportasi yang menawarkan layanan taksi, kendaraan roda 4, pengiriman makanan, kurir, dan lainnya. Dan selanjutnya ada PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia didirikan pada tahun 1947 dan menjadi maskapai penerbang nasional Indonesia. Oleh karenanya, Garuda memegang peran penting dalam menghubungkan Indonesia secara domestik dan internasional. Nah, jadi teman-teman, ada masih banyak lagi contoh atau jenis perusahaan jasa di Indonesia. Selanjutnya, di perusahaan jasa desain.
Ada beberapa jasa desain yang sesuai dengan skill seperti fashion design, interior and exterior design, dan lain sebagainya. Perusahaan jasa medis dan kesehatan. Perusahaan jasa medis adalah jenis perusahaan yang menawarkan pelayanan jasa kesehatan untuk pengobatan dan pelayanan menggunakan skill khusus yang dilakukan dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Pada akhir periode, memasuki tahap pengikhtisaran. Saldo akun-akun dalam buku besar disusun dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo guna memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dan saldo kredit akun-akun buku besar. Neraca saldo ini juga mengawali penyusunan neraca lajur. Saldo-saldo akun yang disusun dalam neraca saldo tadi masih bersifat sementara karena belum menunjukkan saldo yang sesungguhnya. Agar saldo menunjukkan saldo yang sesungguhnya, maka perlu penyesuaian dengan berdasar pada informasi pada akhir periode. Dengan penyesuaian ini akan memberikan gambaran jumlah pendapatan dan beban selama satu periode dan saldo harta dan hutang yang sesungguhnya pada akhir periode. Berdasarkan neraca saldo dan penyesuaian itu, diselesaikanlah neraca lajur yang merupakan konsep untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur ini memuat lajur, neraca saldo, penyesuaian ikhtisar, rugi laba, dan neraca. Lajur ikhtisar rugi laba diisi dari neraca saldo disesuaikan khusus akun nominal atau akun pendapatan dan beban. Setelah itu, lajur pendebit dan kredit dijumlahkan. Jika debit lebih besar daripada jumlah kredit, maka selisihnya disebut saldo rugi dan sebaliknya. Saldo rugi bersifat mengurangi modal sedangkan saldo laba akan menambah modal. Dalam lajur neraca diisi dari angka neraca saldo disesuaikan khusus akun harta, utang, dan modal. Apabila lajur debit dan kredit dijumlahkan dan ditambah pindah saldo rugi laba, maka jumlah debit dan kredit kolom neraca sama. Akun pendapatan, beban, dan prive merupakan akun nominal atau sementara, sehingga harus dipindahkan ke akun modal melalui ikhtisar rugi laba ke dalam jurnal penutup, sehingga akun yang bersifat sementara tadi akan bersaldo 0. Setelah itu, untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit akun-akun buku besar setelah penutupan, maka disusunan neraca saldo setelah penutupan yang berisi akun-akun real saja, seperti harta, utang, dan modal. Tahap akhir dari proses akuntansi adalah tahap laporan, yaitu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca, yang diambil berdasarkan neraca lajur. Pada awal periode perlu diperiksa akun-akun yang tidak disusun secara proses akuntansi berlangsung, tetapi muncul pada saat penyesuaian. Untuk mencegah konsistensi, teknik pembukuan, dan menghindari kemungkinan kesalahan, maka akun-akun ini perlu dihapuskan dan menghidupkan kembali akun yang dipakai dalam proses pencatatan. Proses ini dicatat dalam jurnal pembalik dengan cara mencatat balik penyesuaiannya. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Secara umum, bentuk siklus akuntansi perusahaan jasa meliputi: yang pertama, pembuatan bukti transaksi, yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, membuat jurnal atau buku harian atas transaksi yang terjadi sesuai berdasarkan tanggal transaksi, kemudian memasukkannya ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar, yaitu penggolongan, dan memposting pos-pos jurnal ke akun masing-masing dalam buku besar, menghitung jurnal atau nilai dari setiap jenis-jenis akun. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Saldo akun-akun dalam buku besar disusun dalam satu daftar yang disebut neraca saldo, guna memeriksa keseimbangan antara jurnal saldo debit dan saldo kredit akun-akun buku besar. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Agar saldo menunjukkan saldo sesungguhnya, maka perlu penyesuaian dengan berdasar pada informasi pada akhir periode. Dengan penyesuaian ini akan memberikan gambaran jumlah pendapatan dan beban selama satu periode dan saldo harta dan hutang yang sesungguhnya pada akhir periode. Yang keenam, menyusun neraca lajur. Berdasarkan neraca saldo dan penyesuaian itu, diselesaikanlah neraca lajur yang merupakan konsep untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur ini memuat neraca saldo, penyesuaian, ikhtisar rugi laba, dan neraca lajur. Ikhtisar rugi laba diisi dari neraca saldo disesuaikan, khusus akun nasional atau akun pendapatan dan beban. Yang ketujuh,
Membuat jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo akun sementara, seperti akun nominal dan prive. Yang ke-8, penutup buku besar. Pada akhir periode, angka-angka rupiah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit semua akun buku besar dijumlahkan, dan setelah jurnal penutup dibukukan, maka akun-akun nominal akan seimbang. Jumlah-jumlah sisi debit dan sisi kredit yang telah seimbang kemudian diberi garis double yang menunjukkan bahwa penggunaan akun tersebut telah berakhir dan siap digunakan kembali dalam periode berikutnya. Yang terakhir, neraca sisa saldo setelah penutup. Setelah selesai penutupan buku, diadakan pengujian untuk memeriksa kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara neraca saldo setelah penutupan buku, yaitu daftar yang berisi saldo-saldo, akun buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Neraca saldo yang disusun setelah penutupan hanya berisi akun-akun real. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan buku dengan neraca yang disusun dari neraca lajur, dan akun serta jumlah saldo pada neraca harus sama dengan akun dan jumlah saldo yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan. Kelebihan dan kekurangan perusahaan jasa. Kelebihan perusahaan jasa. Dengan berbisnis jasa, tidak memerlukan tempat untuk barang menampilkan produk, sehingga dalam hal sewa tempat usaha akan lebih hemat. Tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang atau gudang. Pada badan usaha jasa tertentu, tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran gaji karyawan. Kekurangan perusahaan jasa, strategi promosi membutuhkan testimoni pelanggan sebanyak-banyaknya karena tidak ada produk yang dapat digunakan untuk demo. Meskipun ada komplain, jasa yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau diretur. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan. Biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha lebih rendah karena perusahaan jasa tidak membutuhkan tempat untuk display produk. Perusahaan jasa tidak memerlukan tempat untuk penyimpanan barang atau gudang. Biaya yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan lebih rendah karena pada perusahaan jasa tertentu tidak membutuhkan banyak karyawan. Yang kedua, kekurangan. Bentuk produk yang tidak berwujud dari perusahaan jasa membuat promosi layanan jasa jauh lebih optimal dengan adanya testimoni dari pelanggan sebanyak-banyaknya. Perusahaan jasa tidak bisa mengembalikan hasil jasa yang sudah dibeli meskipun ada komplain dari konsumen. Nah, yang selanjutnya ini ada buku besar. Buku besar ini adalah serangkaian yang lanjutan dari jurnal umum. Jadi buku besar ini berisi dari nama-nama akun yang ada di jurnal umum, namun dibedakan sesuai dengan nama akun tersebut. Jadi di buku besar ini dipisahkan sesuai dengan nama akun, seperti di sini ada akun kas, piutang dagang, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan, bangunan, peralatan, utang usaha, prive, beban listrik, beban gaji, modal, pendapatan, dan pendapatan diterima di muka. Jadi di buku besar ini harus diurutkan sesuai dengan tanggal dan nama akunnya. Jadi tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh keliru. Jadi harus mengisi dengan sangat teliti. Contohnya di sini di jurnal umumnya ada yang tanggal 1 itu kas yang didebit 20 juta. Jadi di buku besarnya juga dimasukkan kembali ke dalam kolom kas di tanggal 1 dan sejumlah 20 juta didebit. Nah, selanjutnya setelah membuat buku besar akan ada neraca saldo. Neraca saldo ini penjumlahan dari hasil buku besar yang sebelumnya. Jadi semua hasil yang ada di buku besar seperti saldo akhirnya itu nanti dijumlahkan kembali di neraca saldo. Jadi semua dituliskan kembali. Nah, lalu semua akan dijumlahkan, ditotalkan gitu. Kesimpulan, akuntansi perusahaan jasa adalah akuntansi perusahaan dan jasa adalah sistem pencatatan transaksi bisnis
yang membantu perusahaan jasa dalam mengelola keuangan dan pengambilan keputusan. Perusahaan jasa menyediakan layanan tanpa melibatkan barang fisik. Akuntansi perusahaan jasa melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi, pencatatan, penggolongan transaksi, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan. Perusahaan jasa memiliki kelebihan seperti biaya operasional yang rendah, tetapi kurangnya adalah sulitnya mempromosikan layanan dan tidak dapat mengembalikan hasil jasa yang sudah dibeli. Akuntansi membantu perusahaan jasa dalam pengambilan keputusan, transparansi keuangan, dan kebutuhan dan kepatuhan hukum. Neraca saldo biasa disebut juga dengan trial balance. Mengapa neraca saldo disebut dengan trial balance? Karena untuk mengetahui apakah buku besar yang telah dibuat sudah sesuai atau masih salah. Apabila di akun debit dan kredit totalnya sudah balance atau seimbang, maka kemungkinan besar buku besar sudah benar. Namun sebaliknya, jika masih salah, saldo akan menunjukkan tidak balance atau tidak seimbang. Inilah saldo total dari Angel Salon pada periode Juni 2015. Berdasarkan saldo-saldo total dalam setiap akun buku besar, maka kita dapat membuat neraca saldo atau sumber penyusunan neraca saldo adalah masing-masing dari buku besar. Penulisan neraca saldo yang pertama yaitu format seperti di atas ini. Yang pertama, kita tulis nama perusahaan. Di sini nama perusahaannya yaitu Angel Salon, lalu neraca saldo. Lalu kita menuliskan keterangan waktu yang dibukukan yaitu pada periode Juni 2015. Lalu ada kolom yang pertama yaitu kode akun atau nomor akun. Kolom kedua berisi akun-akun yang terdapat dari buku besar. Adapun kolom ketiga yaitu saldo debit dan kredit yang untuk menuliskan saldo-saldo dari akun masing-masing yang ada dari kolom akun kedua. Catatan, untuk saldo yang menempati kolom debit adalah saldo dari golongan harta seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar muka, prive, dan beban. Sedangkan pada kolom kredit yang menempatinya yaitu akun-akun seperti hutang, modal, dan pendapatan. Lalu kita mulai masukkan ke neraca saldo. Yang pertama, kita masukkan nomor akun, lalu masukkan nama akun dan jumlah yang tersedia dengan saldo. Yang pertama, kita tulis nomor akun 111 yaitu dengan nama akun kas disimpan di debit dengan saldo 101.700.000. Yang kedua, nomor akun 112 nama akunnya yaitu piutang usaha disimpan di debit dengan saldo 34.200.000. Nomor akun yang ketiga yaitu 113 dengan nama akun iklan dibayar di muka disimpan di sebelah debit dengan jumlah saldo 7.850.000. Yang keempat, nomor akun dengan 114 dengan nama akun sewa dibayar di muka disimpan di debit dengan saldo 5.500.000. Yang kelima, nomor akun 115 dengan nama akun asuransi dibayar di muka disimpan di sebelah debit dengan jumlah 3.500.000. Lalu dengan nomor akun 115 dengan nama akun perlengkapan disimpan di debit dengan saldo 9.300.000. Lalu nomor akun 121 dengan nama akun peralatan disimpan di debit dengan saldo 9.750.000. Selanjutnya nomor akun 122 dengan nama akun bangunan disimpan di debit dengan saldo 45 juta. Selanjutnya nomor akun 211 nama akun hutang usaha disimpan di sebelah kredit dengan jumlah 41.500.000. Lalu nomor akun 212 dengan nama akun
pendapatan diterima di muka, disimpan di kredit dengan jumlah saldo 2 juta. Selanjutnya yaitu nomor akun 311 dengan nama akun modal. Disimpan di kredit dengan jumlah saldo 138.050.000. Lalu ada nomor akun 312 dengan nama akun private. Disimpan di debit dengan saldo 1 juta. Lalu nomor akun 411 dengan nama akun pendapatan disimpan di kredit dengan jumlah saldo 37.700.000. Lalu dengan nomor akun 511 dengan nama akun beban gaji disimpan di debit dengan saldo 1 juta. Lalu yang terakhir ada nomor akun dengan 512 dan nama akun beban listrik disimpan di debit dengan saldo 450. Total di kolom debit yaitu 219.250.000 dan di kolom kredit pun hasilnya sama yaitu 219.250.000. Inilah hasil dari neraca saldo Angel Salon. Kesimpulannya yaitu neraca saldo menunjukkan saldo debit dan kredit yang seimbang atau sesuai. Kemungkinan ini sudah benar karena sudah seimbang. Sumber penyusunan neraca saldo yaitu dari buku besar, saldo-saldo buku besar disusun ke neraca saldo sesuai urutan nomor akun dan saldonya ditulis di kolom debit dan kredit. Baik, jadi kesimpulannya, akuntansi perusahaan dan jasa adalah sistem pencatatan transaksi bisnis yang membantu perusahaan jasa dalam mengelola keuangan dan pengambilan keputusan. Perusahaan jasa menyediakan layanan tanpa melibatkan barang fisik. Akuntansi perusahaan jasa melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi, pencatatan, penggolongan transaksi, penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Perusahaan jasa memiliki kelebihan seperti biaya operasional yang rendah, tetapi kekurangannya adalah sulit mempromosikan layanan dan tidak dapat mengembalikan hasil jasa yang sudah dibeli. Akuntansi membantu perusahaan jasa dalam pengambilan keputusan, transparansi keuangan, dan kepatuhan hukum. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.